Selamat malam teman-teman semua. Malam. Selamat malam. Apa kabarnya nih? Semoga semua baik-baik aja ya. Oke, teman-teman, kita doa dulu yuk sebentar. Tuhan, terima kasih ya Bapak karena Tuhan sudah mengumpulkan kami hari ini. Setelah kami ingin memulai komsel kami, Tuhan pimpin kami supaya kami dapat mengerti apa yang firman Tuhan yang dijelaskan pada hari ini dan juga bisa kami lakukan untuk pada sehari. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke. Teman-teman, tema kita hari ini adalah Be the Light. Pernah nggak sih dari kita, misalnya nih kalau pulang kerja, nih Agnes nih, yang bawa pulang kerja hari ini, yang pengen lu lakukan apa sih biasanya pulang kerja? Nah, misalkan nih kayak hari ini ya, yang baru kejadian. Jadi kan macet banget tuh pulang, macet banget. Terus kayak pulang tuh rasanya gue udah pengen mandi rebahan gitu ya. Ternyata pas gue sampai rumah, gak ada makanan. Terus habis itu gue tuh kira kan kayak, aduh gue pengen banget rebahan, capek banget macet, tapi keluarga mesti makan ya. Jadi kayak, terus habis itu gue inget nih, komsel hari ini, Be the Light. Kayak oke. Nggak boleh males, ke bawah turun masak, bantuin mama masak gitu, kayak ada itu yang Benar-benar sih. Yang pertama kali kita lakukan ketika pulang kerja capek itu pasti pengennya leha-leha lah ya. Nggak peduli tuh, males lah, kayak istilahnya gue pulang kerja terus masih ngajak ngobrol sama bapak gue ya, ngurusin ngomong sama saudara-saudara gue, itu malas banget. Nah, kita kan benar paling pengen untuk me time. Misalnya kayak leha-leha, gue kan me time nih, nonton YouTube kah, nonton Korean drama kah, dengan musik lah dan lain-lain gitu ya. Dan kemungkinan besar biasanya kita pasti ketiduran. Kita lupa untuk kayak saat teduh dan juga doa. Nah, jadi teman-teman di komsel kita hari ini kita mau sama-sama nih belajar untuk gimana sih kita mau lebih peduli sama keluarga kita, dan juga bagaimana sih cara kita untuk mengembangkan iman kita di tengah-tengah keluarga kita gitu. Untuk waktu dan tempat, boleh Kak Wina, silahkan. Ya, aja atau perlu doa lagi? Boleh, terserah kok. Kok mau langsung mulai juga nggak apa-apa. Oke, langsung aja ya. Ya, gue mau share screen dulu. Ya, gue nulisnya Komisi Pemuda nih ya, padahal Komsel harusnya ya. Karena aku tadi kan baca di Instagramnya itu, aku pikir KP-nya adalah Komisi Pemuda. Mungkin IG-nya Komisi Pemuda kali ya, tapi acara ini lebih tepatnya Komsel Pemuda GKI Muarakat gitu ya, betul ya. Oke, tema yang dikasih ke saya adalah Be the Light. Ya, kita buka dulu teman-teman Alkitab kita di Yakobus pasal yang kedua ayat 17 hingga yang ke-20. Saya bacain ya teman-teman ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya. Ya, saya mungkin akan lebih gedein lagi layarnya. Oke, saat saya pertama kali di DM soal tema ini dan apa namanya publikasi dari acara ini gitu ya. Terus saya re-upload lagi di story saya di Instagram gitu ya. Nah, lalu ada reaksi gitu ya, ada reaksi dari Pendeta David Rustandi yang nge-DM saya, lalu dia mengatakan ini gitu.
You are the light, why you have to be the light. Entah dia maksudnya menyindir itu temanya gitu ya. Tapi atau memang dia akan mengatakan sesuatu yang sebetulnya ya memang faktanya begitu gitu ya. Terkadang nih kita sebagai orang Kristen kita nggak menyadari bahwa kita sebetulnya adalah terang itu gitu ya. Nah, dan kita seringkali hanya terjebak pada tema atau pembicaraan soal kita harus menjadi terang. Nah, dan menurut saya ini quote yang sangat sarkas dan menurut saya baik sekali buat kita bisa memahaminya gitu ya. Tentu tidak bermaksud jahat, Pendeta David Rustandi, punya maksud yang baik dan menurut saya sindiran yang sangat kuat gitu ya bagi kita sebagai orang Kristen yang sebetulnya adalah terang. Apakah kita sudah bersinar? Apakah kita sudah menyinari? Nah, jadi saya jadiin di depan nih sebagai tematik kita gitu ya, sebagai awalan kita. Kita ini selama ini sebetulnya jadi terang, sudah jadi terang gitu ya. Cuman apakah kita sudah menyinari? Pertanyaannya begitu. Nah, apa buktinya kalau kita ini jadi terang sebetulnya? Kalau kita adalah the light itu. Coba kalau teman-teman ada di komunitas kantor misalnya yang terdiri dari multi etnis juga multi agama gitu ya. Nah, seringkali kan ada sindiran-sindiran ya, entah itu gua sendiri yang ngerasain itu ya, atau teman-teman juga ngerasain bahwa terkadang ada yang mengatakan kok orang Kristen gitu, ya ada stigma tuh kayaknya di situ. Kok orang Kristen begitu sih? Misalnya kalau misalnya ada orang Kristen yang ngelakuin kesalahan, dia bohong, dia fitnah orang gitu ya, dia nipu gitu ya. Terus ada komen atau ada yang ngomong bahwa kok orang Kristen gitu sih, ya itu nampaknya jadi kayak stigma yang kayaknya nggak sih? Entah itu stigmanya jadi buat kita positif atau negatif, tapi nampaknya banyak orang yang menangkap bahwa seharusnya orang Kristen, nah gitu tuh, harusnya orang Kristen itu baik, harusnya orang Kristen itu penuh kasih gitu ya. Entah itu yang ngomong orang Kristen sendiri atau orang yang bukan Kristen juga ngomong hal yang sama, kok orang Kristen gitu. Jadi harusnya baik ya, harusnya kita bisa merespon dengan positif bahwa kita ini sebetulnya sebagai agama Kristen dipandang orang sebetulnya baik gitu ya. Sebetulnya kita dipandang orang itu juga sudah jadi terang, sebetulnya begitu. Nah, cuman terkadang perbuatan kita, tutur kata, tingkah laku kita terkadang justru berkebalikan, kontradiksi gitu ya. Nah, pertanyaannya akan menjadi apakah kita sekarang ini sudah menjadi orang Kristen yang bersinar, ya maksudnya kita sudah menyinari orang lain, tempat lain, komunitas lain atau belum, atau justru kita jadi gelap juga, ikutan gelap gitu ya. Jadi bukan hanya soal KTP, bukan hanya soal surat CD, bukan soal keanggotaan gereja yang menjamin bahwa kita bersinar gitu ya. Tapi bagaimana dengan perbuatan kita? Apakah identitas kita ya tadi yang GKI sudah CD, GKI Muara Karang lagi gitu ya. Ya Pak Mul lagi gitu ya. Apakah cara lebih kepada apakah kita sebagai orang Kristen ini sudah menjadi orang Kristen yang berintegritas atau memiliki integritas? Atau cuman sekedar ya di KTP tadi? Atau cuman covernya doang? Saya rasa Yesus pernah mengkritik hal ini di Lukas 11 ayat 39. Ya, Yesus saat itu menyindir cukup telak dan cukup keras kepada orang-orang Farisi, tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Lalu nampak wah, nampak berjabatan gejawi dan juga nampak holy sekali, tapi ternyata dalamnya penuh dengan rampasan dan kejahatan. Jadi tetap melakukan dosa di balik jubahnya, di balik covernya, di balik tampang yang rapi, yang klimis, tapi di dalamnya penuh dengan kejahatan. Nah, ini menjadi sindiran yang telak bagi Yesus bahwa kita nggak bisa jadi orang yang setengah-setengah. Yakobus juga dalam bacaan kita hari ini mengatakan dengan jelas tidak cukup hanya iman saja. Ya, jadi ini menjadi sebuah kritikan yang menurut saya tidak kepada orang Farisi saja, tapi juga kepada kita semua. Nah, teman-teman kalau bicara
Yakobus ya, menurut saya Yakobus itu satu karya yang cukup luar biasa ya. Banyak yang mengatakan Yakobus ini adalah saudara tiri Yesus ya, bukan Yakobus murid Yesus yang menulis, tapi saudara tiri Yesus. Nah, Yakobus itu sebetulnya menurut saya berhasil mengkombinasikan antara Amsal ya, beberapa pasal di Amsal dengan pengajaran Yesus itu dikombin menjadi satu. Sehingga kalau kita membaca Yakobus itu rasa dari Amsalnya cukup kuat, cuman sudah di-repackage ulang sama si Yakobus. Menjadi lebih praktis kepada kita orang Kristen ya. Jadi konteksnya jelas berbeda dengan Amsal ya. Amsal lebih kepada kehidupan orang Israel pada umumnya waktu itu, sedangkan Yakobus ini lebih bicara jemaat mula-mula nih, kehidupan orang Kristen bertemu dengan praktek kehidupan sehari-hari. Nah, makanya kata-katanya lebih lugas, lebih jelas, lalu terkait kehidupan sana-sini. Jadi kalau kita membaca penuh Yakobus ini, kita akan merasakan rasa dari Amsal yang cukup kuat. Sebetulnya kalau ditarik intisari dari kitab atau dari surat Yakobus ini cukup simpel ya. Bagaimana iman sejati adalah beriman kepada Yesus dan tidak mengabaikan sesama. Sebetulnya intinya itu sebetulnya, gitu ya. Bicara soal itu di perikop ini. Jadi di samping banyak hal-hal praktis lain yang disampaikan oleh Yakobus dan menurut saya menarik juga untuk kita perhatikan. Nah, namun kalau kita mau dalami dan kita andapkan sebentar antara perbuatan dan iman ini, menurut teman-teman bagaimana? Kira-kira seharusnya jadi orang Kristen tuh imannya berapa persen, perbuatannya berapa persen? Boleh kalau mau berpendapat tulis saja di chat, silahkan gitu ya. Kira-kira berapa nih? Balance kok. Balance itu berapa? Cepek-cepek, gocap-gocap. Iya. Cepet-cepet. Cepek-cepek ya. Oke. Ini perdebatan yang tidak pernah selesai sebetulnya. Kalau bicara iman dan perbuatan, mana yang seharusnya lebih banyak gitu ya? Haruskah dua-duanya atau lebih banyak dari salah satu? Sederhananya sih ada yang menarik kalau saya ngikutin bersama dengan kolega saya Pendeta Gatot ya. Saya belajar banyak dari dia karena dia lebih senior gitu ya. Dia selalu menanyakan di saat percakapan baptis anak. Jadi ngomong sama orang tua anak-anak yang akan dibaptiskan. Dia selalu tanya begini, mana duluan? Beriman duluan atau baptis duluan? Jadi beriman baru baptis atau baptis dulu baru beriman? Menurut teman-teman yang mana duluan? Harusnya iman baru baptis. Beriman dulu baru baptis. Iya. Kan masih anak-anak kan belum bisa beriman. Oh iya ya. Kan ada yang masih bayi banget tuh. Ini baptis dewasa dan CD maksudnya. CD. Baptis dewasa. Ini CD ya. Oke. Nah, tadi betul tuh kata Natasha tuh. Iman orang tuanya gitu. Iman orang tuanya. Berarti lulus ini didikannya Pak Mul ini lulus. Iya. Iman orang tuanya ya. Jadi beriman dulu baru baptis. Nah, anak-anak adalah iman orang tuanya. Jadi sebetulnya prioritas untuk iman itu cukup besar sejak dini gitu ya. Jadi anak-anak juga dieducate secara iman Kristen sejak dini sampai akhirnya nanti dia bisa mengakui secara mandiri dan pribadi juga gitu. Nah, sehingga ini menjadi hal yang seringkali perdebatan cukup panjang dan saya sempat juga menyelami satu topik soal Illuminati. Di situ saya belajar satu fakta bahwa oh iya ya, gereja dulu gitu ya, di mana yang namanya gereja dengan pemerintahan dan kekuasaan serta politik itu sangat dekat sekali gitu ya. Jadi satu dengan kehidupan masyarakat itu mengalami pembatasan yang luar biasa. Jadi orang nggak bisa sembarang berpendapat, kita nggak bisa sembarang nafsir bikin kelompok-kelompok komunitas gitu ya, sehingga yang namanya Illuminati itu justru lahir dari bagaimana mereka biasa dikekang oleh gereja sendiri, mereka keluar bikin komunitas supaya mereka bisa beropini, berpendapat gitu ya. Dan di situ saya belajar bahwa sebetulnya mula-mula dari
sikap dualisme kita memisahkan antara iman dan perbuatan itu punya latar belakang sejarah juga gitu ya. Meskipun saya nggak akan cerita di sini panjang lebar soal sejarahnya gimana nih antara iman perbuatan bisa tadinya nyatu, bisa terpisah, nyatu lagi dan sebagainya gitu. Sehingga saya kadang masih menemukan di gereja sekarang gitu ya, beberapa gereja GKI saat kita mau bikin acara soal pelatihan bisnis misalnya, ada masih yang berpendapat bahwa oh nggak bisa, gereja itu tempat yang rohani. Urusan dunia kerjaan itu di luar. Nggak boleh gereja mengadakan hal-hal yang bersifat duniawi dalam tanda kutip gitu. Ya. Jadi ada pemisahan, itu ada sejarahnya ternyata. Nah, demikian juga soal iman dan perbuatan itu mungkin secara tidak langsung, mungkin secara nalar alam bawah sadar kita, terus pembentukan orang tua kita, seolah-olah terkadang bisa muncul dualisme itu, bahwa ya iman urusan gereja, perbuatan urusan duniawi. Mungkin juga sampai ke situ, gitu ya. Nah, itu saya sedikit cerita. Oke. Mungkin ini bisa membantu kita untuk memahami ya bagaimana kita bisa tahu posisi kita. Ya, ini Johari Windu ala-ala lah gitu ya. Teman-teman ada di mana kira-kira? Tanpa iman, tanpa perbuatan, iman tanpa perbuatan, perbuatan tanpa iman, atau iman dengan perbuatan. Mungkin kita pernah juga mengalami di semua spektrum ini, gitu ya, di usia kita berjalannya waktu. Saya pernah mengalami fase-fase tanpa iman, tanpa perbuatan. Mungkin kita pernah mengalami fase di iman tanpa perbuatan, gitu ya. Pernah juga di perbuatan tanpa iman. Ya, setiap kita mungkin punya pengalaman iman masing-masing, berbeda satu dengan yang lainnya. Mungkin kita mulai dulu dari iman tanpa perbuatan ya, seperti yang dikatakan di Yakobus ini gitu ya. Tadi kalau Yakobus mengatakan dengan jelas iman tanpa perbuatan itu mati ya, dikatakan itu mati. Nah, teman-teman juga perhatikan bagaimana kalau yang namanya iman atau pemahaman soal agama, pengajaran soal agama dipeluk sedemikian rupa dan menjadi eksklusif ya. Misalnya menganggap akhirnya di luar itu semua salah ya. Sangat eksklusif, sangat tertutup, jadinya overdosis. Nah, kalau kelebihan terlalu overdosis ya, ternyata nggak baik juga ya. Menyalahkan sana sini, menganggap yang lain salah. Orang-orang Farisi kan begitu. Menganggap dirinya yang paling benar, paling sempurna, itu pemungut cukai, perempuan sundal semua berdosa, semua salah. Untung saya nggak seperti itu, ya itu doanya. Orang Farisi begitu. Nah, kita lihat bagaimana kalau iman itu menjadi, atau ritual itu menjadi pusat tanpa perbuatan, akhirnya mati. Nggak jadi berkat. Ingat tadi bagaimana Yakobus menekankan soal pengajaran Yesus mengenai kasih juga, gitu, memadukan dengan Amsal. Jadi yang terjadi bisa eksklusif, ya, kalau iman ini timpang, gitu ya. Bisa juga menjadi hyper grace, satu istilah yang belakangan ini cukup ngetren ya, namanya hyper grace. Bahwa ya udah, gue kan udah selamat nih gitu ya. Terserah dong gue mau melakukan dosa apa enggak ya. Itu jemaat Efesus begitu ya. Dia merasa bahwa gue udah diselamatkan oleh Kristus, gue boleh ngelakuin dosa. Jadi mereka tetap melakukan dosa seks bebas di kuil Dewi Artemis gitu ya. Mereka menganggap itu nggak masalah, padahal sudah Kristen, padahal percaya kepada Yesus. Jadinya begitu, mengabaikan. Ya. Nah, jadi iman tanpa perbuatan ternyata bisa berbahaya juga jika terlalu berlebihan. Ya. Meskipun saya sebetulnya nggak mau mengatakan bahwa kebanyakan iman itu salah, gitu ya, nggak salah sih sebetulnya. Tapi kalau akhirnya kita menutup diri, ya, dan menganggap yang lain salah, itu salah, gitu ya. Hanya iman gua yang paling benar, yang lain salah, gitu ya. Nah, itu yang menjadi salah akhirnya begitu. Karena ya mungkin karena kita nggak mau berelasi dengan yang lain, kita nggak mau memahami cinta dari sesama kita yang berbeda, ya kita benar-benar menutup diri, akhirnya bisa bahaya juga. Sedangkan kalau kita bicara perbuatan tanpa iman, ya actionnya memang tinggi gitu ya. Tapi kalau kebablasan bisa bahaya. Mungkin kebablasan yang paling awal SJW, tahu SJW ya? Social Justice Warrior. Nah, itu kan sekarang lagi ngetren ya, ungkapan itu ya. Gue juga pertama kali denger itu, apa sih artinya SJW? Oh, Social Justice Warrior. Dan ternyata itu jadi negatif. Hal yang baik dipandang orang jadi negatif. Ya. Mungkin berawal dari soal pencitraan. Ya, kita dengar soal kata pencitraan. Jadi orang mungkin untuk
mencari like, mencari apresiasi di media sosial supaya dia bisa pansos gitu ya. Sehingga dia jadi SJW. Padahal mungkin kalau kita kenal orangnya, sebetulnya orangnya nggak gitu-gitu amat. Tapi kalau udah urusan dia upload sesuatu di medsos, selalu keluar yang baik-baiknya. Ya, entah dia nyumbang sana, nyumbang sini, dia bantuin ini, bantuin itu. Tapi sebetulnya aslinya nggak gitu-gitu amat gitu ya. Nah itu seringkali disebut SJW ya. Wah dia vegan misalnya ya. Wah dia pokoknya semua yang berbau eksploitasi dia pasti hajar habis-habisan dan segala macam. Nah, itu ada stigma-stigma seperti itu. Sebetulnya nggak apa-apa, sebetulnya baik juga. Tapi kalau akhirnya motivasinya adalah untuk diri sendiri, nah itu yang salah. Gitu ya. Sebetulnya perbuatan baik nggak ada salahnya, tapi kalau ternyata itu untuk pansos, dan yang selanjutnya adalah jatuh pada kesombongan ya. Nah ini loh gua, nah gitu ya, arahnya ke situ biasanya. Ini loh gua, gitu ya. Itu kalau gue nggak tolong tuh orang, nah kitanya yang arahnya menjadi diri sendiri gitu ya. Lalu haus pujian, dia akan sangat stres sekali, sangat frustasi sekali kalau misalnya tidak diapresiasi gitu ya, tidak dipuji ya. Sudah melakukan pelayanan ini, pelayanan itu, nggak dihargai. Itu kan biasanya keluarnya orang GKI kan gitu. Gue lagi, lu lagi. Sudah lu lagi, nggak dipuji lagi. itu stres gitu ya. Gue pindah aja dah gitu ya, pindah aja ternyata sama juga. Di gereja lain gitu juga ya, lu lagi. Haus pujian. Nah, kalau sudah sampai harus pujian, hati-hati teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada di kuadran ini ya, sudah berjuang mati-matian, berbuat baik luar biasa, tetapi merasa begitu kering saat tidak dipuji, merasa begitu stres saat tidak mendapatkan apresiasi. Yang paling parah nih kalau sudah makin naik gitu ya, itu bisa mengklaim keselamatan ya. Mengklaim keselamatan itu maksudnya, loh Tuhan, saya ini loh sudah bertahun-tahun jadi penatua ya. Harusnya tuh kapling surga saya lebih gede dong dari jemaat simpatisan yang baru saja masuk. Misalnya begitu gitu ya. Nah, hati-hati gitu kalau sudah sampai ke situ ya, kita mulai mengklaim keselamatan. Mulai protes sama Tuhan, Tuhan, saya ini aktivis bertahun-tahun ya. Jadi penatua suruh turun aja saya nggak mau gitu ya. Kenapa sih saya dapat sakit yang seperti ini? Nah, kita mulai mengklaim ya bahwa perbuatan kita seharusnya punya hak. Dan lebih parahnya lagi mindsetnya mulai terbalik ya, bahwa yang namanya perbuatan itu adalah pahala supaya kita selamat. Nah, itu menurut saya yang paling ekstrim di situ. Jadi dia berusaha melakukan segala perbuatan, dia sangat aktif, tapi tujuannya adalah cari pahala supaya selamat. Nah, kemana nih pemahaman soal anugerah Yesus mati di salib itu kemana gitu ya? Kayak rasa-rasanya hilang. Ya, jadi iman kepada Kristusnya dipertanyakan di kuadran ini gitu ya, karena dia fokus kepada perbuatan supaya selamat. Itu yang paling ekstrim menurut saya. Gitu. Nah, bagaimana dengan tanpa iman, tanpa perbuatan? Kalau tadi Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan aja mati gitu ya, apalagi ini tanpa iman, tanpa perbuatan. Ya. Mungkin beneran ya, mungkin tanpa iman, tanpa perbuatan itu beneran Kristen KTP ya, Kristennya cuma di KTP beneran gitu ya. Yang kalau ke gereja tuh alirannya aliran napas ya, Natal sama Paskah. Dua itu aja datangnya gitu, cuman formalitas sebagai orang Kristen KTP tadi gitu. Itu yang paling parah gitu ya istilahnya. Dia juga nggak memaknai apa-apa di dalam imannya ya, meaningless. Juga nggak ada perbuatan apa-apa yang dia lakukan ya, hidupnya biasa aja gitu ya. Dan tadi itu hanya sebagai status agama saja. Dia tidak merasa gimana-gimana. Nah, teman-teman, saya rasa ini poin yang penting gitu ya. Saat kita bicara tanpa iman, tanpa perbuatan, saya pernah ketemu satu pemuda. Tiba-tiba ngomong sama saya, dia aktivis pemuda di sekolah minggu juga, lalu remaja dia sangat aktif, pelayanan sangat aktif, tapi tiba-tiba mengatakan begini pada saya, Kak, ternyata Yesus itu seperti itu toh, gitu. Ternyata Yesus itu seperti itu. Saya selalu mengatakan itu adalah klik moment. Setiap orang, meskipun dia sudah CD, meskipun dia melayani di aktif gereja, belum tentu dia mengimani Yesus dengan benar. Atau merasakan betul-betul Yesus itu seperti apa. Klik momennya tiap orang tidak sama.
Dan tidak jaminan kalau sudah CD atau baptis dewasa itu pasti mengalami klik moment. Belum tentu. Dan saya nggak mengukur pakai usia gitu ya. Maksudnya mau usia berapa aja, kalau dia memang belum sadar ya dia nggak akan sadar gitu ya. Hanya menjalani ritual ibadah, ritual pelayanan itu sebagai rutinitas mingguan ya. Jadi ya gue ke gereja, gue kalau nggak ke gereja rasanya ada yang kurang gitu aja gitu. Tapi lo nggak ngerasain apa-apa sebenarnya. Lo tuh kosong sebenarnya di situ gitu, hampa di situ. Nggak ada apa ya perasaan untuk bersyukurkah atau bagaimana merasakan sukacitanya gitu ya. Mengagumi karya Yesus di atas kayu salib pun enggak gitu ya. Itu merasa jadi hal yang biasa gitu. Mungkin karena biasanya sih justru ini terjadi pada banyak orang Kristen yang dari kecil, dari bayi itu sudah jadi Kristen. Gennya udah Kristen ya. Kalau saya ini gennya sebetulnya bukan gen GKI, tapi gennya GIA, Gereja Isa Al-Masih. Karena orang tua saya dari Isa Al-Masih gitu ya. Tahun 2000 baru masuk ke GKI. Saya 87 kelahiran. Nah, jadi mungkin teman-teman yang selama ini juga jadi gen GKI atau kita gennya apa aja gerejanya gitu ya. Ya kita merasa hidup Kristen kita begini aja gitu ya, dari dulu ngikutin orang tua gitu ya. Berbeda di saat saya ketemu misalnya sama satu anak katekisan ya. Kenapa sih lu akhirnya mutusin untuk CD? Dia udah dewasa, udah selesai kuliah, udah kerja. Dia bilang begini, waktu gua kuliah Kak, gua itu masukin semua persekutuan mahasiswa ya, berbagai agama dia coba. Dia katakan begini, gua menemukan Tuhan di Kristen. That's it, dia katakan itu. Gua menemukan Tuhan di Kristen, makanya gue menjadi Kristen. Itu klik momennya dia, dan membuat dia akhirnya mau untuk belajar, mau untuk mengakui secara mandiri dan pribadi. Nah, jadi teman-teman, setiap kita ini punya momen tersendiri ya, iman kita ya. Jadi belum tentu kalau Kristen pasti beriman, gitu yang saya katakan. Nah, jadi hati-hati juga gitu ya. Apakah kita selama ini sudah benar-benar mengimani Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita? Kita mengagumi, mengapresiasi sedemikian rupa keselamatan yang diberikan kepada kita ya, dari kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Nah, maka harapannya jelas kita menjadi orang yang beriman dan juga sesuai dengan iman kita melakukan perbuatan itu. Nah, saya juga punya cerita gitu ya. Bagaimana sebelum CD saya juga menanyakan satu anak katekisan, saya tanya begini. Kan kita ini sudah diselamatkan ya di atas kayu salib oleh Yesus Kristus, sudah ditebus gitu ya. Nah, terus menurut kamu buat apa sih kita ini pelayanan? Buat apa kita dengar khotbah lalu kita diminta untuk mengasihi? Buat apa kita datang setiap hari Minggu ke gereja? Ngapain kita melakukan persembahan? Dan jawab dari si anak katekisan ini jawabnya simpel banget. Jadi dia cuma jawab gini, ya tahu diri lah Kak. Gitu. Itu aja. Gue pertama kali dengar itu rada geli, tapi terus lama-lama nyadar. Oh iya ya, kadang kita sebagai orang Kristen nggak tahu diri loh. Gitu. Mengabaikan anugerah Tuhan. Gue kalau ke gereja cuma cari pengakuan dosa, habis itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma satu, gue ngelakuin dosa gitu ya. Gue memanfaatkan dalam tanda kutip keselamatan itu, gue nggak menghargai sama sekali. Dan gue nggak tahu diri kadang. Jadi menurut gue jawaban yang sesimpel itu deep banget gitu ya, tahu diri. Kita tahu diri nggak jadi orang Kristen ya. Kalau kita beriman, ya harusnya kita tahu diri. Tahu diri itu dalam rangka kita tahu betul bagaimana Tuhan itu sudah berkorban mati bagi kita. Nah, sehingga segala yang kita lakukan tadi, beribadah, mengasihi, perbuatan kita, itu bukan lagi sebagai klaim ya. Kalau tadi kan orang perbuatan tanpa iman kan menjadikan itu sebagai klaim, sebagai SJW, sebagai kesombongan, dan lain sebagainya, motivasi-motivasi di belakang perbuatan itu. Saat kita benar-benar menyadari dan tahu diri, harusnya perbuatan kita itu adalah respon. Gua merespon apa yang Tuhan sudah kasih ke gua. Cintanya di atas kayu salib, Tuhan sudah berikan. Gua sekarang merespon. Gue respon dengan gue mengasihi sesama. Gue respon dengan gue melayani. Itu adalah syukur. Nah,
Jadi segala perbuatan kita dan kehidupan kita, bahkan pekerjaan kita nih teman-teman, harusnya itu menjadi sebuah syukur. Gua bekerja semaksimal mungkin, gua belajar di kuliah gua semaksimal mungkin, sebagai respon gua, ungkapan syukur gua kepada Tuhan, wujud terima kasih gua sama Tuhan. Makanya gua lakukan sebaik-baiknya. Jadi perbuatannya di sini punya makna yang sangat kuat, teman-teman, sebagai respon kita, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Bukan sekedar perbuatan karena disuruh. Ya karena Yakobus ngomong kalau nggak ada perbuatan mati nih gitu. Nggak cuman itu, nggak cukup gitu ya. Kita hanya melakukan perintah. Maka apa yang kita lakukan sekarang ini, ya bahkan kita hadir di sini, mungkin ada tadi yang sudah menyiapkan, melayani untuk Komsel ini, itu adalah wujud respon kita, wujud kita berterima kasih kepada Tuhan. Kadang saya ngomong juga buat jemaat di khotbah gitu ya. Persembahan itu sebetulnya tidak sekedar apa ya, mengumpulkan uang untuk mensupport kehidupan gereja gitu. Tapi salah satu bentuk kita sedang setuju dengan firman dan gua mau melakukan firman itu Tuhan. Nah, saat tangan itu masuk ke kantong, oke Tuhan, gue akan lakukan, gue setuju dan gue akan lakukan. Dan gue persembahkan diri gue di situ. Entah ini yang di tangan kita cuma 2.000 kayak 5.000 gitu ya, doesn't matter gitu ya. Tuhan nggak terlalu peduli soal jumlah uang yang kita masukkan. Tapi seberapa banyak diri kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi itu bicara soal waktu, kemampuan, ide, skill, tenaga kita. Bahkan kalau misalnya kita yang memberikan persembahan itu adalah orang yang tajir gitu ya, duitnya banyak, itu mungkin kantongnya nggak cukup kan, kantong lubangnya GKI itu kan sempit-sempit ya. Dia masukin 1 M aja nggak mungkin bisa masuk di situ gitu ya. Saat orang itu memberikan totalitas dalam dirinya, ya mungkin kalau dia bisanya kasihnya duit, dia kasih lebih dari yang dia bawa saat itu juga gitu. Atau apapun yang kita miliki, diri kita berikan. Itu adalah bentuk terima kasih kita, bentuk respon kita. Nah, sampai di sini dulu teman-teman jelas ya. Bagaimana bentuk perbuatan itu gitu ya. Jadi perbuatan itu sebetulnya harusnya menjadi respon sebagai bentuk terima kasih kita kepada Tuhan. Kalau bentuk nyatanya tentu bermacam-macam ya, bahkan seluruh hidup kita ini itu juga menjadi bagian dari respon dan terima kasih kita kepada Tuhan. Saya jadi teringat TRP, namanya itu kan menarik ya, urup ya, ini filosofi Jawa ya. Urip iku urup ya. Jadi hidup itu harusnya menyala. Nah, urup ini menyala itu maksudnya mungkin paling mudah kita katakan berfaedah atau berguna atau bermanfaat. Jadi apakah hidup kita ini selama ini sudah berguna bagi orang lain? Sudah berfaedahkah buat orang lain? Sudah bermanfaatkah bagi orang lain? Nah, kalau kita sebagai makhluk sosial ya, sebagai manusia ternyata sudah berfaedah bagi orang lain, berarti kita sudah urup, sudah hidup, sudah menyala, sebetulnya begitu. Kalau tadi di depan Pendeta David mengatakan bahwa kita ini sebetulnya sudah menjadi terang gitu ya. Cuman sudahkah kita menyala? Sudahkah kita bersinar? Sudahkah kita menyinari? Nah, itu pertanyaan kita masing-masing. Apakah kita sudah urup atau belum? Sudah murup atau belum? Sudah jadi berfaedah, sudah berguna atau bermanfaat bagi orang lain atau belum? Nah, tinggal kita coba refleksikan apakah selama ini dalam pekerjaan kita punya peran yang juga bermanfaat bagi orang lain, berfaedahkah bagi orang lain. Kan zaman sekarang itu sebetulnya sudah cukup dienakan ya. Kita rebahan saja sudah berfaedah loh di tengah-tengah pandemi ini gitu ya. Jadi rasa-rasanya bukan sesuatu yang mustahil untuk kita sebagai anak muda zaman sekarang untuk murup ya, untuk urup, untuk hidup, untuk berfaedah, untuk menyala. Banyak hal bisa kita lakukan. Bahkan kita upload sesuatu pun itu bisa menjadi nyala
di tengah-tengah gelap yang ada, kita bisa jadi faedah buat orang lain. Tergantung yang kita posting apa gitu ya, berfaedah atau enggak. Kalau yang kita posting hoax-hoax mulu ya mungkin lama-lama jadi enggak berfaedah juga gitu ya. Kita malah menggelapkan yang terang jadinya gitu ya. Jadi bencana buat orang lain. Mana? Kita berhate speech kah atau kita mengatakan sesuatu yang baik, yang optimis, berikan support bagi orang lain. Di tengah-tengah kondisi pandemi ini bahkan mungkin telinga kita ngomong apa-apa itu sangat berfaedah sekali gitu. Banyak orang mungkin butuh curhat, butuh didengar. Mendengar itu kan nggak gampang ya. Saya kalau konseling bersama jemaat gitu, biasanya konseling bisa 1-2 jam, biasanya langsung lapar. Padahal saya ngomongnya cuma seibrit-seibrit gitu ya, sedikit-sedikit gitu ya. Tapi ternyata itu menguras energi yang luar biasa. Cuman mendengar. Mendengar itu kan butuh konsentrasi. Karena kan kita coba memahami ini masalahnya apa sih, dia ngomong apa sih sebenarnya gitu ya. Dan biasanya kalau sudah biasa berkonseling tahu, nih ngomongnya dari A sudah ke B, ke C, ke D, balik lagi ke A gitu ya. Tinggal berapa jilid aja dihitung gitu ya. 3 jilid, 4 jilid kah gitu, kita udah tahu gitu. Nah kalau orang yang denger kan dia tahu, ini sudah mengulang, jadi saatnya kita mengintervensi di situ gitu ya, kita mulai masuk. Kalau orang nggak mendengar ya, mungkin dia nggak tahu, dia biarin aja. Atau dia punya cerita tandingan ya. Biasanya kalau kita curhat, itu paling ngeselin kalau yang kita curhatin ternyata punya cerita tandingan. Gue juga punya lo, paman gue, kakek gue ya. Jadi teman-temannya satu keluarga itu pernah ngalamin semua yang kita alamin. Nah itu lebih ngeselin biasanya. Jadi mendengar aja tuh satu pekerjaan yang menurut saya nggak gampang teman-teman. Kita bisa menjadi berfaedah dengan orang lain di zaman sekarang dengan banyak hal ya. Di tengah-tengah keluarga kita, mungkin kita bisa support bisnis keluarga kita yang belakangan ini rada redup gitu ya. Dengan kita mempush di media sosial, mempush di banyak marketplace, mungkin itu menjadi berfaedah bagi bisnis keluarga kita misalnya. Kan sekarang cukup ngetren tuh masakan tradisional, makanan-makanan tradisional itu di repackage ulang menjadi lebih modern gitu ya. Dan itu ternyata bisa dimakan gitu ya oleh anak-anak muda gitu. Makanan-makanan yang biasa atau produk-produk yang biasa sekarang ini bisa dimanfaatkan dengan baik kalau kita mau berusaha dan coba gitu teman-teman. Jadi saya rasa untuk menjadi berfaedah, berguna, bermanfaat banyak macam cara bisa kita lakukan teman-teman. Saya ingat satu lagu ya dari Glenn Fredly. Saya akan setelin buat teman-teman. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh Glenn Fredly di tengah-tengah mungkin dia nggak terlalu saya share screen. Dia nggak terlalu fokus untuk bikin album rohani gitu ya. Meskipun ada juga album rohaninya gitu, tapi tidak selalu setiap tahun dia bikin album rohani. Nah, ada satu lagu yang menurut saya cukup oke, bisa kita dengarkan sama-sama. Judulnya Terang. Ya, teman-teman. Menarik ya, bahwa jadi terang ya di tempat yang gelap gitu ya. Jangan cuma di tempat yang terang ya. Jadilah jawaban, jangan hanya diam. Ya, semoga teman-teman juga bisa menerangi ya. Nggak cuma jadi terang, tapi menerangi dimanapun komunitas kita. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya serahkan buat Jennifer. Thank you Paul untuk sharing-nya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau mau sharing, silahkan. Terus mau nanya dong. Silakan Agnes. Tadi pas co-winner ada bahas tentang kayak teman kantor gitu-gitu. Nah, tadi aku baru banget tuh kejadian. Jadi kan aku lagi bawa materi ini kan editan buat kebaktian ke kantor. Terus pas temen aku lagi ngapain Nas? Ya ini lagi ngedit buat khotbah. Terus dia cerita lah, dia bilang, Nas kenapa ya? Gue tuh kalau lagi pandemik gini, gue nggak bisa loh dengerin khotbah dari online gitu. Kayak ngeliatin doang gitu, nggak dapet feel-nya gitu. Terus kayak gimana ya Nas ya gitu. Terus kayak ya gimana ya Zan, aku bilang ke dia kan kayak ya kan kita juga lagi pandemik gini gitu. Kalau bisa mah kita ya onsite gitu kan, tapi kan nggak bisa, maksudnya kita tetap mesti online gitu. Terus dia bilang, iya gue nggak bisa deh, beneran deh. Terus gue tanya kan kayak, lu di mana dengerinnya, di ranjang apa di mana, apa duduk apa gimana, setel di TV kayak apa gitu.
sama aja, nggak ini apa namanya, nggak masuk gitu, gue males ibadah gitu. Terus aku kayak gimana ya, aku bilang dia sih kayak, ya coba lu bawa dalam doa lah Zat, maksudnya ya gue juga bingung ya gimana, maksudnya kayak tadi Koko bilang, ya percuma gak sih kayak kita ngomong kayak, wah nggak bisa gitu bro, nggak bisa gini, nggak bisa gini. Maksudnya kan dia juga nggak ngalamin sendiri kan, maksudnya kayak aku juga bingung ya, maksudnya gimana caranya juga, maksudnya buat ngebangunin iman orang lain gitu kan. Jadi aku coba bisa bilang dia kayak, ya bawa dalam doa lah, maksudnya kayak, terus dia akhirnya bilang sendiri sih, ya udahlah ini juga bukan salah siapa-siapa ya, ini salah gue sendiri lah. Mungkin gue yang nggak, ya mungkin emang guanya aja kali kurang niat apa gimana. Terus akhirnya udah tuh berhenti di situ kan, jadi kayak kembali ke kerjaan masing-masing itu dia pergi, ya udah baik Nas ya baik gitu. Ya cuma akhirnya aku jadi kayak mikir juga sih kayak gimana ya, maksudnya kadang-kadang tuh ya pasti ada aja kita denger yang kayak gitu kok. Kalau menurut Ko Winner gimana? Ya, memang sih tadi ya yang aku ceritain bahwa setiap orang tuh punya momen kliknya masing-masing gitu. Memang sampai dia punya pengalaman sendiri gitu ya, mungkin dia baru bisa menyadari betul-betul. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita sharing pengalaman kita gitu ya. Jadi misalnya Agnes mengalami satu pengalaman iman dan menurut Agnes itu satu momen juga buat Agnes gitu ya. Nah itu boleh tuh di-share gitu ya. Aku pernah ngalamin situasi kayak gini dan ini yang gue alamin gitu. Barangkali mungkin gitu ya, nggak jaminan juga sih gitu. Tapi bisa saja gitu. Akhirnya didengar dan mungkin jadi satu kayak inspirasi buat dia gitu bahwa oh iya ya ternyata di masa-masa seperti itu lu bisa survive ya, lu bisa bertahan ya dengan iman lu itu gitu. Nah, jadi memang ya kalau ditanya kita bisa ngapain ya selain perbuatan kita baik sama dia, kita bisa share pengalaman iman. Tapi kalau kita berharap dia bisa langsung berubah, nampaknya nggak bisa langsung kalau dia memang belum mengalami pengalaman iman itu sendiri. Tadi dia mengalami satu hal dalam kehidupannya, lalu dia merasakan bagaimana Tuhan menyentuh dia gitu ya. Nah itu baru bisa sangat drastis gitu berubahnya. Oke. Thank you kok. Ya sih kayaknya emang makanya aku Ya. kayak mikir apa aku sharing sesuatu ke dia. Cuma kan lagi kerja juga aja kayak aku coba bilang kayak ya udah bawa dalam doa dulu aja ya, mesti bawa dalam doa dulu aja. Jadi kayak ya mungkin nanti kali ya kalau Tuhan kasih kesempatan Ya. lagi ngobrol lagi gitu kan. Aku kayak mungkin lagi ngapain lagi. Pasti sih. Thank you kok. Tunggu momen yang tepat Iya, biasanya. benar. Masuk lagi Jan. Ada lagi yang tanya atau share pengalaman yang pernah dilalui gitu? Ya, aku deh ya. Sebenarnya kadang-kadang bingung juga sih kalau misalnya kalau ya benar sih kita harus tetap peduli ya kalau dibandingkan dengan cerita Agnes gitu kan sebenarnya banyak juga sih jemaat-jemaat yang sering aku tahu bahwa mereka nggak kebaktian juga, mereka ya karena feel-nya nggak dapet lah atau emang mereka nggak merasakan gitu. Tapi maksudnya tetap ya paling cuma bisa mendoakan dan sharing pengalaman kita aja gitu ke jemaat Tuhan atau mungkin ada apa gitu. Kadang-kadang kan kita mikir ya udahlah itu kan urusan lu juga ya, maksudnya kan iman lu gitu. Tapi kan jadi bingung juga ya sebenarnya. Ya, memang ibadah online ini kan sebetulnya ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Ya. Sisi positifnya adalah sebetulnya iman kita sedang di level up pelan-pelan gitu. Maksudnya Tuhan itu kan sesuatu yang tidak terbatas ya. Dia tidak bisa dibatasi oleh tempat bahkan waktu. Dan ibadah online sebetulnya mengeduket kita untuk bisa mengingat Tuhan yang tidak terbatas itu. Tidak terbatas di satu gereja, tidak terbatas di gereja apa gitu ya. Dan kita kan bebas ya, nggak ada yang ngelarang kita, nggak ada yang membatasi kita juga. Lu mau dengerin khotbahnya siapa, misalnya itu ya. Lu mau dengerin gereja mana gitu ya. Sebetulnya di satu sisi ada baiknya di mana kita bisa mencoba banyak makanan di sana sini gitu ya. Jadi tahu gitu. Dan gue sih nggak pernah takut ya sama maksudnya
nanti kan anak-anak GKI bisa pindah ke gereja lain. Itu hanya kekhawatiran yang semu menurut saya, karena maksudnya anak-anak GKI itu sudah punya alarm sendiri kalau misalnya pengajaran itu mulai belok misalnya gitu ya. Itu sudah ada alarmnya gitu. Udah bisa ngerasain gitu ya. Wah, ini kayaknya udah mulai aneh nih pengajarannya gitu ya. Jadi gue nggak pernah takut gitu. Nah, sehingga menurut gue sebetulnya di saat-saat ini momen yang baik buat kita bisa belajar banyak ya. Entah dari gereja lain, entah dari pendeta yang lain gitu ya, dan semakin memahami bahwa firman Tuhan bisa hadir kapan saja dan di mana saja, itu semakin kuat di masa-masa pandemi ini gitu. Meskipun tadi kalau secara rasa, secara feel kok rasanya gue nggak dapet ya. Nah, tadi jadi rutinitasnya kan emang lagi diganggu nih sekarang, lagi disrupsi sama pandemi gitu ya. Jadi kita emang lagi menyesuaikan diri dengan Tuhan yang sangat mobile, Tuhan yang sebetulnya di era sekarang ini sangat digital sekali gitu ya. Nah, gue rasa sih kita perlu belajar untuk menyesuaikan juga gitu ya, merasakan Tuhan di situasi apapun, bahkan dengan gadget apapun, entah di laptop, di layar TV yang gede atau handphone yang kecil, gue tetap bisa bertumbuh di situ. Itu challenge sih, itu challenge. Mungkin kita semua lagi bergoncang juga sama-sama gitu. Tapi pada kalanya nanti kita akan sama-sama bisa merasakan gitu. Ini yang gue amati simple ya, mungkin bukan soal ibadah. Kayak anak gue sekolah TK, TKA gitu ya. Sekarang kan online gitu ya. Dia sempat playgroup yang onsite gitu ya. Terus berjalan setahun dia masuk ke TKA gitu. Itu dia sangat merindukan di mana dia bisa main sama-sama temennya, dia merindukan bisa main di lapangan, lari-lari, dan sekarang di rumah di depan laptop doang gitu sekolahnya gitu. Awalnya dia males, dia lari-lari sendiri di rumah ya, nggak jelas. Tapi lama-lama gue lihat dia sudah bisa menyesuaikan gitu. Gimana sih sekolah online itu gitu. Sudah adaptable sendiri gitu ya. Dia bisa beradaptasi secara natural gitu. Nah, gue rasa juga sekarang kehidupan iman kita di era pandemi dan digital ini, kita sedang beradaptasi juga. Meskipun itu banyak hambatannya dan susah. Oke, siap. Thank you. Mungkin ada lagi yang ingin nanya? Boleh tanya, Jen? Oh, silakan, Mas. Kok mau nanya, tadi kan kita sempat didengarkan juga lagu Glenn yang Jadilah Terang di tengah kegelapan gitu kan. Tapi apakah misalkan contoh ya, kok saya datang ke teman-teman saya yang mungkin gelap gitu misalkan, tapi saya malah jadi keikut menjadi gelap karena komunitas yang saya masuk misalkan gelap gitu kan, ya udah saya jadi keikut pergaulan yang buruk. Nah, bagaimana cara kita tetap seperti pendeta David bilang, ya kita sudah terang, bagaimana kita menjadi lebih bersinar atau bersinar seperti itu kan. Bagaimana cara menanggapinya ya kok ya, maksudnya takutnya menjadi gelap juga ikut-ikutan. Yes. Nah, betul. Ya, pertama sih harus kenal baik dulu gitu ya. Kita nggak bisa langsung tiba-tiba masuk gitu ya, lalu menunjukkan sinar aura kita gitu ya. Nggak bisa gitu. Jadi ya kita harus bergaul, paling nggak kita kenal dulu, kita berkawan dengan siapa di komunitas yang dalam tanda kutip gelap itu gitu ya. Kita kenali baik-baik polanya, kita kenali dia siapa gitu ya. Ada beberapa contoh misalnya kayak pendeta Agus Tato yang di Semarang gitu ya, dia full tato ya. Dia memang mungkin mantan dulu ya, anak jalanan dan sebagainya, tapi akhirnya jadi pendeta juga gitu. Dia akhirnya bisa diterima juga di tengah-tengah komunitas yang gelap, di tengah-tengah banyak pekerja seks gitu ya, dan juga para pengidap HIV misalnya. Dia bisa masuk dengan identitas dia gitu, tapi secara dalamnya, secara perbuatan, tingkah lakunya tidak sama. Dia nggak langsung melakukan seks bebas dan tidak melakukan perbuatan yang mereka lakukan. Dia menjauhi dosanya, tapi tetap bisa melakukan yang baik. Memang caranya harus smooth, harus bisa memahami betul-betul. Kita harus bisa berkawan dengan baik dulu ya. Jadi memang kesampingkan dulu maksud dari kita untuk menginjili dalam tanda kutip itu misalnya ya. Nah, meskipun GKI tidak terbiasa dengan kata menginjili gitu ya. Tapi paling nggak kita berkawan baik dulu, jadi teman dia, saat dia susah kita tolong dan sebagainya. Itu mungkin lama-lama akan jauh bisa diterima gitu ya.
Sekali-sekali kita traktir mereka gitu ya. Jadi benar-benar jadi temennya gitu ya. Benar-benar bisa ngeblend sampai akhirnya kita punya hal-hal prinsip yang di saat kita diajak kita nggak mau gitu. Tapi kan karena sudah berteman nih, sudah menjalin relasinya sudah kuat nih, pelan-pelan nanti mereka akan belajar untuk menerima. Gue punya pengalaman di SMA, teman-teman gue tuh ngerokok semua. Teman-teman ngerokok. Gue ngerokok pertama kali waktu SD kelas 2 gitu ya. Itu dirokokin sama bapaknya tetangga. Bapaknya teman gue gitu maksudnya. Dirokokin sekali, gue batuk-batuk. Dah setelah itu sampai gue sekarang ini, gue nggak pernah ngerokok. Dan gue nggak pengen gitu. Meskipun di tengah-tengah komunitas gue ngerokok semua gitu. Dan pertemanan gue dengan orang-orang yang ngerokok gitu ya, sampai pernah di sekolah itu kantinnya jualan rokok, ketangkap kepala sekolah, kelas gue jualan rokok gitu, jadi bandar rokok gitu. Itu gue bisa berteman baik dengan mereka dan mereka tahu kalau gue nggak ngerokok gitu. Mereka bisa appreciate, mereka tahu bahwa oh lu nggak ngerokok gitu. Ya mereka nggak pernah nawarin, nggak pernah godain, maksa-maksa gue dicekokin rokok juga enggak, karena mereka tahu gue nggak ngerokok gitu. Coba kalau misalnya gue sekali-sekali ikutan ngerokok, ya pasti akan terus dicekokin terus, rokok terus. Karena gue tahu, lu mah sebetulnya gaya doang nih, sok-sokan doang nih, berarti sebenarnya lu mau. Nah gitu, hal seperti itu biasanya. Jadi memang kita perlu tunjukkan integritas di saat kita sudah menjadi kawan yang dekat, ya. Jadi integritas kita justru keluar gitu, bukan kita masuk coba-coba dulu gitu ya, baru nanti kita coba bisa ngubah mereka. Itu nggak akan terjadi gitu ya. Malah nanti kita yang beneran keprosok tadi gitu. Tapi kalau kita punya maksud yang baik yaitu berteman dengan mereka dulu, motivasinya menjadi kawan mereka dulu. Nah, barangkali pelan-pelan mereka akan lihat juga kan perbuatan kita. Oh ternyata lu tuh gini ya orangnya ya. Contoh yang paling krusial tuh misalnya film Silence ya. Film Silence siapa tuh aktornya tuh yang cukup terkenal. Film Silence itu kan dia pengabaran Injilnya frontal pertama ya. Frontal sampai akhirnya si pengabar Injil sendiri yang diubah ngikutin budaya Jepang gitu. Jadi dia sampai teman-temannya dibunuhin semua, orang-orang Yesuit itu dibunuhin semua. Sampai akhirnya ada satu penginjil yang berhasil masuk dan mengabarkan Injil di Jepang karena dia menggunakan budaya Jepang yang sangat memuja matahari. Lalu terjadi kontekstualisasi di situ. Jadi memperkenalkan Yesusnya dengan cara ini loh, Yesus itu seperti matahari yang kamu sembah. Contoh lagi, misalnya Pak YBM, ya Yohanes Bambang Mulyono yang sekarang jadi pendeta di Maranatha. Dia nulis buku soal kekristenan dan ketionghoaan. Nah ini buku yang sangat efektif kalau teman-teman punya family, keluarga yang masih totok gitu ya. Lalu teman-teman mau memberitakan soal Yesus itu siapa gitu. Baca buku itu. Itu GKI menerbitkan gitu ya. Nah, dia menggambarkan yang namanya Lyong, naga. Itu seperti Yesus. Naga itu kan show yang belakangan gitu ya. Show yang akhirnya kalau dalam cerita legendanya tuh dia balapan lari tapi finish terakhir karena dia nolongin hewan-hewan yang lain gitu. Jadi sosok Lyongnya itu digambarkan seperti Yesus. Nah, jadi kalau ngomong sama oma-oma, mau opa-opa kita yang belum kenal Yesus, oma-opa yang namanya Yesus itu seperti Lyong, seperti naga. Nah, jadi ada cara-cara betulnya untuk menjadi terang itu. Ya kita harus kenal dulu gelapnya seperti apa gitu ya. Nah, budayanya gelapnya seperti apa, kegelapannya seperti apa. Kita kenali dulu gitu. Tanpa kita harus menjadi gelap juga sebetulnya. Saya rasa sih ini teknik dalam bersosial ya sebetulnya ya. Penekanannya lebih ke situ ya. Bagaimana kita bisa lebih smooth dalam berkawan meskipun kita tahu itu komunitas yang gelap gitu. Tapi gue percaya kalau memang Tuhan pakai kita ya kita juga akan bisa memberikan terang itu di tengah-tengah komunitas yang gelap. Yang film Silence itu sih kayaknya dulu pernah sempat masuk di bioskop ya, tapi kan cepet ya filmnya. Karena ada pro dan kontra juga katanya ya. Nah, kalau nggak salah, Silent itu yang pada akhirnya dia memuja Dewa Matahari juga supaya bisa masuk. Bahkan Alkitab itu diinjak atau dibakar ya? Ya, jadi
Jadi dia akhirnya dijepangkan gitu. Budaya dibudayakan secara Jepang gitu. Tapi dia tetap memegang imannya ya di situ karena akhirnya si istri Jepangnya sampai dia kan dinikahin sama orang Jepang gitu. Memasukkan salib di kayak ember besar gitu tempat dia mati, jenazahnya itu masukin salib Iya. gitu. Berarti itu juga keren sih kok filmnya, arti pada akhirnya ketahuan bahwa dia tetap dia siapa ya, Yesus gitu kan ya. Iya. Dia tuh bertahan. Saya belajarnya justru yang nggak diceritaan itu bahwa ada penginjil yang bisa masuk dengan metode matahari itu sebagai pengabaran. Oh, ini pendetamu kirim juga. Udah jelas kok Mas Al? Atau ada yang ditanyakan lagi? Cukup, Jelas. Jen. Thank you, kok. Ya, sama-sama. Nanggapin dikit. Silakan boleh ya, Salim. kok? Yuk. Ini, aku jadi ingat materinya Kotimi minggu kemarin, teman-teman. Minggu kemarin kan Kotimi bilang, idealnya kalau orang tuanya baik, menghasilkan anak yang baik. Orang tuanya bersikap atau perilakunya buruk, ya kita bilang anaknya pasti jelek juga nih hasilnya gitu ya. Tapi ternyata ada kemungkinan ngilang anak yang keluarganya baik-baik aja, jadi anak berandal juga mungkin. Dan anak yang keluarganya hancur, itu bisa jadi baik-baik aja. Itu kerjanya Tuhan. Dan kalau aku melihat semua yang dibicarain kita di diskusi hari ini, karena aku tadi ikutnya juga belakangan gitu ya kok, pas Koko bahas kuadran baru aku masuk, tapi aku nangkep satu hal teman-teman, yang namanya kuasa Tuhan itu nggak bisa dibatasi oleh pemikirannya kita. Kadang kalau kita bilang orang yang udah bosan kebaktian online, terus gimana? Ya Tuhan bisa pakai cara lain. Kalau dia bosan kebaktian, tapi kalau Tuhan mau pakai, maksudnya mau bicara dengan dia, Tuhan bisa bicara dengan dia lewat lagu, lewat apa yang dia dengar. Jadi memang kitanya sendiri, selain memang menerima kemanusiaan yang tadi Ko Winner bilang, kita juga penting untuk jangan pernah membatasi cara kerja Allah untuk setiap orang gitu. Maksudnya aku mengalami dan mendengarkan orang cerita, gue udah bosan kebaktiannya nggak ada faedahnya, nggak dapet dan sebagainya, itu udah makin sering, makin ke bulan ke-9 ini makin ramailah kata-kata seperti itu. Tapi buat aku ya diterima aja, opini dia diterima, karena memang aku juga memahami kebosanan itu pasti ada, dan bahkan aku sendiri juga mengalami. Tapi Tuhan nggak kehabisan cara teman-teman untuk meraih dia. Yang penting buat kita adalah kita jadi teman yang standby buat dia gitu sih. Kok aku mau menanggapinya ke arah situ saja. Ya. Thank you, Selin. Sama-sama. Tadi tanggepin siapa namanya? Marcel juga deh dikit. Aku punya aku tuh waktu itu juga dulu ada punya temen juga kan. Maksudnya aku kan juga kerjanya di perusahaan rokok. Maksudnya yang kayak ya lingkungannya juga gelap gitu loh, yang kayak tapi ya akhirnya maksudnya gimana, bener sih kata Ko Winner, maksudnya kita sebagai pribadi juga harus punya integritas gitu loh, kayak terus aku berasanya sih gara-gara misalkan nih aku kayak ngomong ke mereka yang nggak langsung kayak iya Tuhan tuh baik atau apa gitu, tapi aku lebih kayak simply eksplisit katanya tuh jadi kayak bersyukur banget ya kita gini-gini, bersyukur banget gitu. Nah akhirnya aku nggak tahu ya, misalnya kayak misalkan nih aku ngobrol sama Hari tiap hari, pasti kayak lama-lama bahasa aku sama Hari tuh jadi sama gak sih Har gitu misalnya. Nah gitu juga yang aku alami di teman-teman kantor sih. Jadi kayak aku kaget juga tiba-tiba temen aku yang beda agama juga bisa ngomong kayak puji Tuhan ya Nes, gue
puji Tuhan. Padahal kan harusnya pakai bahasanya bukan bahasa itu kan. Maksudnya kayak, gue kayak kaget pas dia bilang puji Tuhan, kayak, oh oke, baik gitu. Terus kayak, oh nular gitu bahasanya, kayak, ya bersyukur sih Kak, gini-gini bersyukur. Terus kayak, kan setim tuh ada kayak 10 orang ya, kayak jadi kayak, ya palingnya aku dekat palingnya sekitar 5 orangan lah gitu ya, bener-bener aku dekat dan emang intens ngobrol. Jadi kayak aku rasa kayak ketika kita lagi ngobrol pun, bahasa aku pun nular. Jadi kayak walaupun memang kita nggak harus bikin mereka kayak sama kayak kita, tapi setidaknya tuh kita bikin mereka kayak mensyukuri apa yang Tuhan yang kita percayai itu di dalam hidup kita gitu loh. Intinya kayak lu berpegang sama itu gitu loh. Jadi kayak, ya bener kayak tadi kata Kak Selin juga, ya nggak bisa membatasi Tuhan dari ruang dan waktu gitu loh. Kayak ya Tuhan emang kita tuh dari dulu, apalagi kalau kita kebaktian kan pasti kita rasa Tuhan tuh adanya di gereja gitu loh. Nah, makanya tadi bener sih kata Kak Winar, kayak iman kita tuh lagi diuji banget sih. Kayak kita, bagaimana kita bisa membayangkan, menghadirkan Tuhan di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam rumah ini gitu loh. Ya, kita nggak bisa batasin Tuhan sama sebuah ruangan pastori atau ruangan gereja gitu ya. Menarik sih. Dan aku rasa untuk orang-orang yang udah berasa kayak gitu, kayak abis pandemi ini, ibaratnya naik kelas sih. Kayak kita udah ngelewatin fase ini loh teman-teman. Jadi kayak nanti ketika ada badai-badai lain yang lewat di depan kita udah ngalamin yang terburuk kayak gitu loh. Kayak gimana caranya mencari Tuhan dari segala hal yang kita alamin ini gitu sih. Tapi tadi aku pengen tambahin sebelum kita pengen bilang, aduh gue pengen harus mengalami Tuhan. Nah, pertama yang kita harus langkahnya itu, kita cari dulu sih Tuhan. Cari dulu lewat renungan, lewat doa, lewat lagu, lewat apapun. Bahkan aku ngerasa kadang-kadang bukan guru rohani pun aja bisa kita berasa kayak ada, ini kok kayak buat Tuhan ya, ini kayak dari Tuhan ya gitu. Kayak macam-macam sih. Kayak apa namanya, pandemik ini bikin kita tambah kreatif juga merasakan hadirat Tuhan sih. Gitu. Ya, mungkin teman-teman juga bisa explore soal Sacred Pathway misalnya, 9 karakter spiritualitas. Itu menarik juga sih, kayak gue belajar dari buku itu, gue orang naturalis misalnya. Gue bisa merasakan kehadiran Tuhan itu justru di alam gitu, saat gue bisa hirup oksigen yang benar-benar seger, lihat pemandangan, di situ gue bisa praise the Lord gitu. Nah, karakter spiritual setiap orang tuh nggak sama gitu. Dan itu menarik sih buat kita yang masih muda ini untuk mengeksplor karakter spiritual kita yang berbeda-beda. Ya, itu mungkin nanti bisa jadi tema Komsel next gitu ya, mengeksplor karakter spiritual kita. Dan ternyata ya nggak cuman kayak GKI ibadahnya. Bisa aja orang GKI tapi dia sebetulnya punya jiwa sosial yang tinggi. Gitu. Dia ketemu Tuhan saat dia melakukan aksi sosial. Di saat dia berdemo misalnya, itu ada juga yang begitu. Karakter spiritualnya tuh ketemu Tuhan itu di saat dia turun ke jalan, dia demo. Gitu. Nggak dibayar tapi ya. Oke, thank you teman-teman yang udah sharing. Mungkin ada lagi satu pertanyaan terakhir atau satu sharing terakhir. Boleh deh, aku sharing deh. Mungkin ini kejadiannya baru bulan berapa ya? Kayak baru bulan Agustus sih. Sebenarnya bukan hal yang besar banget sebenarnya. Jadi kan waktu itu ceritanya aku lagi surprise teman-teman, mau surprise satu temanku, dan kita ngumpul bareng-bareng. Nah terus kayak ada satu momen di mana ada apa ya, pas lagi ngomong, berarti kalian nggak doa malam dong ya? Kalau saya ulang tahun ngomong gitu, aku bilang ya udahlah nggak apa-apa, gimana kan juga kan lagi gini juga lagi rayain juga kan, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Terus malah ada yang kayak yang lain nyamber gitu kayak, oh ya setiap hari dia setiap hari si Hari udah ikut ya, udah rajin lu gitu apa segala macam gitu, kayak apa gitu. Terus aku jadi kayak yang semacam apa ya, kayak apa ya, seakan-akan kayak dilabelin sok suci gitu loh, padahal ya mungkin niatnya sih nggak gitu sih, cuma kayak merasa kayak ya udah, terus kalau misalnya gue ikut tiap malam kenapa gitu, kayak mungkin ya motif aku ikut juga kadang-kadang mungkin masih kayak, oh ya udahlah ini kan juga program bikinan, aku juga pengurus dan ini program pengurus juga, dan masa pengurus sendiri nggak ikut kan. Jadi tapi kadang memang ya kayak udah jadi suatu rutinitas gitu sih, jadi kayak yang apa ya, bukan rutinitas juga ya, kayak satu hal yang kayak baik gitu loh. Jadi aku pikir ya udah gabung aja gitu. Dan pas temen ngomong kayak gitu tuh rasanya kayak jadi kayak apa, tertampar gitu, kayak ya udah toh tuh juga ada, soalnya ada satu juga yang ngomong
dan dia sama-sama pengurus tapi dia juga nggak datang gitu, dan aku kayak dalam hati, ya lu pengurus belum juga nggak datang ya gimana ya, malah kayak ngomongin gue juga pulang. Di waktu itu sih mungkin agak nggak kesel juga sih, cuma kayak yang gitu. Tapi ya mungkin yang aku dapetin dari situ yang bisa direfleksiin ya memang kayak keimanan seseorang kan memang kita nggak bisa paksain, pengalaman spiritual itu nggak bisa kita paksain, dan yang bisa rasakan masih tiap orang dan caranya juga pasti beda-beda. Dan puji Tuhan sejak ada pandemi ini sih ya ketemu Caknes dan teman-teman semua di sini, teman-teman remaja juga, merasa sih bisa lebih bertumbuh, bisa lebih belajar mengenal Tuhan lewat pandemi ini. Gitu sih kalau sharing dari aku. Thank you, Harry. Memang netizen julid itu di mana-mana ada. Mau melakukan yang benar, melakukan yang salah, apalagi gitu ya. Pasti akan dijulitin oleh netizen. Jadi Betul. itu realita ya, realita kehidupan kita zaman sekarang gitu. Pasti ada deh kita baik dibilang SJW lah, dibilangin ini, itu pasti ada yang mengatakan gitu. Tapi betul kata Heri tadi, bahwa kembali kepada iman kita itu sangat privasi dan mandiri kita gitu. Menurut saya nanti juga teman-teman akan lihat sendiri. Jangan down juga ya dibilang gitu, terus akhirnya jadi enggak gitu. Nanti teman-teman juga akan ngomong lagi itu kan, kamu akhirnya ngelokro juga kan gitu. Salah lagi jadinya. Mendingan tetap pada keputusan, pada komitmennya gitu ya. Teman-teman akan lihat nanti. Thank you, Hari. Mungkin Ko Wina boleh tutup dengan closing statement. Habis itu kita mau doa tutup bareng ya, Ko ya? Ya, teman-teman teruslah bertumbuh ya, dan mungkin sekarang juga mengalami shifting tadi secara mind bahwa setiap hidup kita ini adalah sebuah respon dan ungkapan syukur kepada Tuhan. Semoga kita dapat terus bersyukur kepada Tuhan dalam setiap hidup kita dan waktu yang Tuhan berikan pada kita. Yuk kita akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang terkasih, kami bersyukur buat malam hari ini kami dapat bersama-sama berdiskusi, saling berbagi Tuhan, juga mendalami firman-Mu. Kami semakin memahami Tuhan bahwa iman kami harus diwujud nyatakan supaya sinar itu dapat dirasakan juga bagi orang lain. Dan biarlah segala perbuatan yang kami lakukan adalah wujud terima kasih kami kepadamu Tuhan, respon kami kepadamu. Dan biarlah juga di tengah-tengah pandemi ini kami dapat semakin Kau pakai Bapa menjadi berkat bagi orang-orang, dimulai dari orang-orang terdekat kami, keluarga kami, hingga komunitas kami, tempat kami bekerja, dan komunitas apapun kami berada Tuhan. Biarlah sinar itu juga dapat dirasakan. Cinta kasih yang Kau sudah anugerahkan, biarlah menjadi inspirasi kami, dan juga kami lakukan dalam setiap hidup kami. Kau sertai kami yang mungkin kami sedang berjuang dalam sakit kami saat ini. Engkau yang menjaga kami dari virus corona yang semakin meningkat, semakin merebak, khususnya di Jakarta ini, Tuhan. Engkau juga berkati setiap kami yang hadir di tengah-tengah komsel ini. Biarlah pertumbuhan hari demi hari, Tuhan, kami dapat makanan yang baru, makanan-makanan yang terus menumbuhkan iman kami, sehingga kami dapat semakin kuat di dalam-Mu, semakin yakin, dan iman kami kepadamu Tuhan menjadi iman yang tidak terbatas lagi Tuhan. Karena relasi cinta itu seharusnya menjadi relasi cinta yang tidak terbatas juga. Kami bersyukur Tuhan buat perjumpaan kami malam hari ini. Kau sertai kami yang akan beristirahat, kami yang akan melanjutkan juga aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.